Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa itrati ahli baitih. Amma ba'du. Pemirsa channel Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama, teman-teman dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Tahfidzul Quran Malang. Alhamdulillah, kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala, masih ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk menikmati sisa-sisa bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar dapat menjadi saksi untuk kita bahwasannya kita telah mengoptimalkan ibadah di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan pada tahun depan Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati bulan Ramadan kembali. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika ditanya oleh beberapa sahabat, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai harta lebih telah melampaui kita, melampaui kami dari segi pahala. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kalau sholat kita sama-sama sholat Nabi, kalau puasa kita sama-sama puasa. Namun mereka bisa bersedekah dengan harta mereka yang lebih. Lalu dalam hal ini, dalam hal sedekah harta ini kita bisa apa? Maka seakan-akan al-ujur atau keutamaan pahala-pahala hanya dibawa oleh mereka, wahai Nabi, orang-orang yang kaya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan apapun yang ada pada dirimu, sekelilingmu itu bisa digunakan untuk sedekah pula. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap bacaan tasbih subhanallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap bacaan takbir adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap bacaan hamdalah adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap la ilaha illallah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Mengajak berbuat baik adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, mencegah perbuatan mungkar adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan ketika kita memberikan nafkah batin kepada istri itu juga termasuk sedekah. Para sahabat heran, masa dalam hal seperti itu bisa dikatakan sedekah wahai Nabi? Beliau menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin." Kalau misalnya nafsu syahwat tersebut diletakkan pada yang tidak pada tempatnya, pada sesuatu yang haram, akana alaihi fiha wizrun, bukankah itu sesuatu dosa? Wa kadzalika idza wada'aha fil halalin kana lahu ajrun. Oleh karenanya, ketika nafsu tersebut disalurkan pada sesuatu yang halal, istri sendiri, maka itu juga ada pahala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka seyogyanya bersedekah, seyogyanya kita memaknai at-tasadduq atau memberikan sesuatu tidak hanya terbatas pada materi. Sedekah bisa kita fahami dengan pemahaman yang lebih luas. Rasulullah bersabda, setiap tasbih
tahlil, tahmid, semua itu adalah bacaan sedekah. Semua itu adalah termasuk sedekah. Artinya apa? Meskipun tidak mempunyai materi yang lebih tentunya, meskipun tidak mempunyai hal-hal yang berarti yang diberikan kepada orang lain, berbagai macam perbuatan baik, bahkan perkataan yang baik, bahkan senyum untuk saudara sesama muslim, ya, itu juga termasuk sedekah. Bahkan menafkahi nafkah batin istri itu juga termasuk sedekah. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, seyogyanya sedekah ini menjadi identitas kita, seorang muslim mukmin. Seorang muslim mukmin bukan hanya mencukupkan diri hidup di rumah dengan tenang, dengan senang, pergi kerja pagi, pulang malam, dan seperti itu seterusnya, sama sekali tidak menghiraukan kanan kiri, tetangga sana, tetangga sini. Ketika ada satu hajat ataupun ada beberapa hal yang membutuhkan kontribusi kita acuh. Tidak demikian. Maka sepatutnya seorang muslim mukmin senantiasa memperhatikan urusan sosial. Jika memang materi tidak bisa diandalkan karena tidak ada yang lebih misalnya, maka bisa dengan senyuman, maka bisa dengan perkataan yang baik, maka bisa juga dengan kritik dan saran, dan bisa dengan beberapa amaliyah-amaliyah yang lain, bahkan seperti membaca tahmid, tahlil, dan seterusnya. Itulah mulianya umat Rasulullah SAW. Berbuat sesuatu yang seakan-akan itu tidaklah sesuatu yang besar, namun bernilai besar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari-hari kita diwarnai dengan sedekah. Mudah-mudahan hari-hari kita senantiasa diwarnai dengan berbagai macam ibadah, baik ibadah yang bersifat bisa dinikmati oleh diri kita sendiri ataupun ibadah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Terakhir, di antara penyakit yang paling mematikan pada abad ini adalah penyakit individual. Tidak menghiraukan orang lain, tidak peduli urusan orang lain, yang penting saya hidup dengan tenang, aman, lenang, nyaman, sama sekali tidak menghiraukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka sedekah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi makhluk sosial yang baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.